Saudara-saudara sekalian, salam jumpa dalam damai dan berkat Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, ini kerinduan kami, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Yuk bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kami bawa hidup ini sekarang, ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi dan dipenuhi, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ini permohonan kami, ya Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Tuhan. Amin. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan. Oh, glory to God. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Mari sama-sama kita katakan, biar segala suku bangsa datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Dialah penyembuh, Dialah penolong yang ajaib. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kepadamu, Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat, agar semua suku bangsa datang menyembah kepada Juru Selamat, Penebus, Pelepasku, Penyembuh, Yesus Kristus. Segala bangsa memuji-muji Engkau. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam tinggal tenang, dalam keintiman, dekapan kasih-Nya, ada kedamaian, ada kasih yang sangat-sangat melimpah dari Tuhan Yesus. Satu hal yang hore, betapa baiknya Tuhan Yesus. Yuk katakan puji-pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang hidup, Engkaulah penolongku yang setia, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, dan kami menyembah-Mu. Yesus, Kau hidup, dan ku nikmati kebajikan dan kemurahan-Mu menyertai kehidupan kami. Selama-lamanya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan orang percaya, orang benar, tidak akan pernah ditinggalkannya. Yang percaya katakan, dan ku nikmati semua kemurahan-Mu. Amen. Bagaimana kabar saudara saat ini? Hari yang baik, hari yang diberkati, hari yang baru, hari yang kita berkesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan tentu hari yang baik untuk kita makan firman Tuhan, menikmati menu surgawi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sumber hidup, Tuhan Yesus memberkati pemberitaan sabda firman Tuhan hari ini. Yes, makasih, kabarnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Pastor mau share bicara soal apa yang firman Tuhan ajarkan tentang kehidupan orang benar,
Tuhan menyertai orang benar, berkat serta bagaimana langkah hidup orang benar, bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada orang benar, dan bagaimana kehidupan orang fasik dan apa saja buah-buahnya, dan bagaimana secara detail kita akan melihat dari pembacaan kitab suci Amsal 10 ayat 3 sampai dengan ayat 32. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat yang ketiga sampai ayat 32. Time for Bible, ya. Pasti deh diberkati. Setiap orang yang mendengar sabda firman Tuhan, mereka tidak kekurangan berkat rohani. Let's go, ye. Firman Tuhan bagi seluruh kekasih Tuhan, pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Ya, Pastor sapa dulu yang ada di channel YouTube Pastor Edi Simon TV. Shalom. Yang ada di TV Aliran Kesembuhan, di Facebook. Halo semuanya. Yang mana subscriber serta follower, ya, Bapak Ibu yang hadir, yang menonton saat ini, Pastor menyapa terima kasih, ya. Biarlah apa yang banyak orang sudah mengalami, kesembuhan, pemulihan, kedekatannya dengan Tuhan, kerinduannya akan firman Tuhan, saudara pun mengalami bagaimana orang-orang secara ajaib diubahkan hidupnya. Saudara pun yang berkunjung saat ini, yang menyaksikan ini, tidak kebetulan. Hidupmu akan mengalami perubahan yang baik, saudara-saudara. Ya, Pastor menyapa yang ada di grup doa Telegram. Halo semuanya yang ada di grup doa WhatsApp, ya. Bless you. Ya, kita sekarang mendengar sabda firman Tuhan, ya, dari kitab Amsal 10 ayat 3 sampai dengan ayat 32. Yes. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ye, rajin-rajin kok, jangan kemalas-malas. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa suka tidur pada waktu panen membuat malu. Jangan kemalas-malas. Nah, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Biarlah perkataan kita menjadi berkat, karena kita orang benar. Kalau orang fasik mah selalu mengatakan keburukan, ya, karena memang dia menyembunyikan kelaliman. Saudara-saudara semua yang sudah ada di dalam Kristus, orang benar, maka biarlah berbuah ucapan-ucapan yang benar. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kemarin ada satu kesaksiannya. Kesaksian ini membuat sebuah kenangan yang indah. Sedih juga sih, terharu, yang mungkin tidak terlupakan. Ya, ada seorang anak bernama Dede yang menyaksikan ini, yaitu orang tuanya. Diceritakan bahwa anak ini datang ke kota Balikpapan sudah terkena sakit kronis, sudah tidak ada harapan. Dokter juga sudah angkat tangan. Dia vonis dokter sakitnya seputar rusaknya ginjalnya, sehingga
kreatinnya sangat tinggi. Bahkan obat pun juga sudah ditolak dari tubuhnya. Puji syukur saudara-saudara, kami berkesempatan untuk melayani anak kekasih ini. Dan menurut kesaksian yang pastor baca kemarin, hari Senin, mereka pamit kembali ke kotanya. Pastor nggak tahu persis mereka pamit karena kegiatan tatap muka doa penyembuhan dihentikan sementara oleh pemerintah dalam hal penanggulangan COVID-19 yang sementara ini naik, Bapak Ibu. Secara pribadi, Pastor Andy manusia biasa, ada rasa wedi, takut. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan, ku rela melayani meskipun sampai ke ujung bumi. Pastor tidak berhenti melayani. Untuk saat ini sementara dihentikan. Karena oleh anugerah dan kepercayaan Tuhan, memang Pastor sadar betul bahwa banyak kesembuhan terjadi, sehingga ini menjadi sebuah objek, titik, pusat orang-orang bisa ramai berdatangan, dan alhasil terjadi kerumunan yang tidak bisa dihindari demi untuk kebaikan kota, kebaikan banyak orang, dan terciptanya ketertiban dan peraturan yang dibuat oleh Satgas COVID, biar semua berjalan sesuai dengan lebih rapi, lebih baik, begitu kira-kira. Nah, ketika orang tuanya pamit, maka dia bercerita, kalau tidak salah ya, sebelum didoakan, kreatinnya itu 15 lebih, begitu kira-kira. Pastor juga tidak terlalu paham tentang fungsi ginjal ya, tapi Pastor mengingat apa yang saya baca dari kesaksian itu. Dan mereka kemarin pamit untuk kembali dan bersyukur. Yang ketika datang ke kota Balikpapan, fungsi ginjalnya tidak lagi bekerja. Dan Pastor ingat saat mendoakan anak terkasih Dede ini, kurus kering, mulut bibir pecah, tidak bisa berjalan, sudah sekian minggu tidak makan menurut cerita, dan memang fisiknya kelihatan kurus kering, tidak kuat jalan, pusing, halusinasi, seperti orang terikat oleh roh jahat. Dan puji syukur, Pastor pun menjadi saksi melihat. Dan sekeliling daerah healing center, orang-orang yang datang, orang-orang yang jualan, mereka pun jadi saksi. Anak ini sekarang sehat, badannya berisi, ramah, supel, jalan ke sana, jalan kemari. Dan sebetulnya mereka menyampaikan kesaksian ini dengan penuh rasa bersyukur. Mereka rasanya pingin berbuat lebih ya, pingin terima kasih dan sebagainya. Tetapi karena keterbatasan, pembatas yang ada ini, mereka menuliskan kesaksian ini di kolom komentar. Kalau tidak salah di video yang mana, coba Bapak Ibu lihat ya, di video yang diupload admin. Mereka berkata, kami tidak bisa membalas kebaikan Pastor Andy dan tim,
kami sudah menerima lawatan doa yang penuh dengan kasih. Pelayanan yang menurut kami sih sangat terbatas ya, dan penuh kekurangan. Dan mereka sangat merasa terberkati dan mereka minta maaf, pamit pulang kembali ke kotanya. Dan fungsi ginjal anak terkasih Dede sudah kembali bekerja. Banyak sebetulnya saudara-saudara kenangan-kenangan yang tidak terlupakan ya, yang dalam pelayanan hari-hari. Karena setiap hari pastor melihat form doa itu begitu kompleks, begitu banyak. Yang mungkin Anda sebagian besar tidak melihatnya. Coba bayangkan sedikit saja. Ada namanya penyakit ya. Sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu rusak dikarenakan alergi kulit, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu luka karena digaruk gatal. Barangkali juga kondisi-kondisi ini membuat bapak tersebut tidak bisa mengenakan pakaian karena dia harus menggaruk satu badan dari ujung kepala sampai ujung rambutnya. Dia harus menggaruk gatal sampai luka darah nanah. Namun doa Pastor Andy untuk bapak terkasih ini, be clear. Kulitnya, tubuhnya, darahnya clear dari segala bakteri, virus yang membuat gatal, alergi. Dan masih banyak hal kalau Pastor cerita ini, pengalaman hidupku yang mungkin sebagian besar tidak mengerti dan tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan. Biarlah menjadi kenangan yang tidak terlupakannya. Bible pun berkata, Amsal 10 ayat yang ke-7, kenangan orang benar mendatangkan berkat. Amin. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, ayat 8 ya. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang yang cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar. Nanti saudara-saudara jatuh ya. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, amin. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau orang benci itu ya selalu aja salah di matanya. Perihal penutupan sementara itu adalah untuk kebaikan. Tapi ketika ada orang yang benci dengan pelayanan pastor ini, pasti bisa aja dia istilahnya menggoreng-goreng. Tuh kan, bukan dari Tuhan kan, dihentikan kan. Terus kalau misalnya dalam berkat Tuhan besok dibuka lagi, kira-kira apa orang itu ngomong? Malu kan? Selalu hanya menebarkan yang busuk, kelaliman, kejelekan, penghakiman. Apakah ketika besok pelayanan ini menjadi berdampak buat negeri dan bangsa-bangsa dunia, orang yang mencibir berani menjilat lidahnya? Kalau berani ya keren dong, tapi kan nyatanya tidak banyak seperti itu. Bisa aja orang kalau mulutnya memang suka menimbulkan pertengkaran karena sumbernya kebencian, tidak suka pekerjaan Tuhan, tidak suka Injil diberitakan, tidak suka penuaian jiwa-jiwa, tidak suka melihat bagaimana karya Roh Kudus. Dia akan terus menebar kebencian yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Tetapi tidak demikian sebagai orang yang benar. Orang benar selalu itu menebar damai, menebar kasih, menebar
cinta menebar kebaikan, bukannya pertengkaran dan akhirnya menimbulkan kebencian ya. Yang benar adalah kasih itu menutupi segala pelanggaran. Perhatikan baik-baik. Kasih menutupi pelanggaran. Maka sebagai orang benar, saya dan saudara-saudara sekalian, kalau ada masalah kecil, itu dilupakan. Tapi orang fasik, tidak ada masalah, dicongkel-congkel. Ada masalah kecil, sebuah proses pembelajaran, dipermalukan, dibongkar-bongkar, dijadikan aib. Iblis bapakmu, pendusta bapakmu. Tapi Bapak orang percaya adalah Bapak kebenaran. Bapak itu menutupi pelanggaran dengan kasih. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia menutupi pelanggaran manusia yang berdosa dengan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang banyak dosanya punya kesempatan untuk diselamatkan, diampuni, hidup baru. Lantas kalau saudara-saudara sebagai mengaku orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, yang suka mencongkel-congkel, cari-cari kesalahan, dengarkan Bapak Ibu sekalian, setiap orang tanpa terkecuali siapapun dia, kalau namanya dicari-cari kesalahannya, pasti ada. Siapapun dia, orang dicari-cari salahnya, pasti ada. Pasti ada, karena memang manusia tidak seorang pun yang sempurna. Tetapi kasih menutupi banyak pelanggaran. Bahkan Bible berkata dari Amsal 10 ayat 12, menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Katakan amin. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Perhatikan Bapak Ibu ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Makanya dalam bahasa Makassar, teko jai capilanu. Yang kau banyak bicaramu. Karena kau semakin banyak bicara, semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak kau bicara, semakin menunjukkan isi hatimu. Semakin banyak bahasa Makassar, jekne bawamu, semakin tak cini naik kau. Sebagai nampak isi hatimu, sebagai semakin nampak siapa kau sebenarnya. Nah ini ajaran Bible. Di dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Tetapi siapa yang mampu menahan bibirnya, tidak capilah, tidak cerewet, tidak asbun. Bible berkata, Bible memujinya, berakal budi. Amin. Saya dan saudara-saudara, amin. Orang yang menahan perkataan disebut berakal budi. Nah, lidah orang benar, wow, seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, amin. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Hendaklah kita renungkan perkataan firman Tuhan ini. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Amin. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Keren.
seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas sebagai orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bagaimana saudara-saudara? Rindu umur panjang, doa umur panjang. Hari-hari hidup kita belajarlah takut akan Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ayat 31 dari kitab Amsal pasal 10 ya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercaban akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya taunya tipu daya, tipu muslihat, tipu-tipu. Indah saudara-saudara menjadi orang benar, dan kita tidak mau menjalani kehidupan sebagai orang fasik. Keren kan? Lidah orang benar itu seperti perak bersinar, putih, menyinari, memberkati. Mulut orang benar menggembalakan banyak orang kepada kebenaran. Tapi mulut orang fasik mengeluarkan kebencian, pertengkaran, perpecahan, keburukan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kiranya mutiara surgawi ini menuntun hidup kita menjadi anak kebenaran yang berbuahkan kebenaran, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Satu hal yang kami rindukan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam pujian ini, sambil berdoa, merenungkan sabda firman Tuhan, bagaimana kehidupan orang benar yang dicintai Tuhan, yang diberkatinya, dan bagaimana kehidupan orang fasik yang ditentangnya, yang buruk jalan hidupnya. Tapi Tuhan mau mengubah kita semua hari ini. Siapapun Bapak Ibu, orang berdosa, orang fasik, orang banyak pelanggaran, orang yang hidup dalam kegagalan atau kegelapan, bukalah hatimu, berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan melihat hidupmu diubahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Sebagaimana hidup dulu gelap, oleh anugerahnya Dia mengubahku hari ini. Sehingga perkataan-perkataan Bapak Ibu bukan melukai orang, tetapi menggembalakan orang kepada kebenaran dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang sakit, saya rindu mendoakan Bapak Ibu, karena memang saat ini seluruh doa penyembuhan diadakan dengan online. Tidak ada tatap muka. Mohon pengertian Bapak Ibu. Mohon pengertian. Kita harus melewati fase-fase ini, fase pembatasan. Namun kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun engkau berdoa, engkau beriman dan percaya di dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh orang-orang sakit. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Dan di dalam kesembuhan saat ini, orang-orang sakit tidak hanya diubahkan, kasih Tuhan memperbaharui jalan hidupmu. Hidup Bapak Ibu tidak pernah sama lagi. Sebagaimana hidup banyak orang yang diubahkan Yesus, termasuk hidupku. Dia ubah menjadi baru. Air matamu hari ini
diubah menjadi permata. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang saudara-saudara. Tanpa syarat. Dia berikan anugerahnya. Maka ketika engkau hari disembuhkan, engkau dipanggil melayani, layanilah seorang akan yang lain. Tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan. Karena begitulah kasih Kristus yang saya terima. Tanpa menghakimi saya, dia sembuhkan, dia pulihkan, dia ampuni. Dan saudara-saudara, layanilah Tuhan tanpa membeda-bedakan. Layanilah Tuhan tanpa bersungut-sungut. Layanilah Tuhan karena kasih-Nya yang melimpah itu mengalir kepada setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Diberkatilah air yang Bapak Ibu minum. Diberkatilah makanan yang kau makan menjadi air dan makanan yang menyembuhkan dan menyehatkan Anda. Diberkati setiap jiwa-jiwa yang tadinya tersesat, terhilang, putus asa. Dan saat ini hadirat Tuhanku sudah melawat hidupmu. Dan rasakan sesuatu yang baru mengalir. Secara khusus ya, Pastor mendoakan Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan atau video ini di-share dan Bapak Ibu boleh melihat dan mendengar doa ini. Yang sedang terpapar COVID-19. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa doa saat ini. Aliran kesembuhan men-touch COVID out in Jesus name. Dan tubuhmu diberkati dengan kuasa Tuhan. Kesembuhan Tuhan mengalir. Paru-paru, pernafasan, imun Anda pulih seutuhnya in Jesus name. I pray, glory to God. Be clear in Jesus name. Yes. Bapak Ibu sedang putus asa saat ini. Di depan mata ada anggota tubuhmu ataukah keluargamu yang sakit dan divonis cacat. Tuhan sanggup melakukan sesuatu lebih daripada apa yang pernah engkau pikirkan dan doakan. Tuhan sanggup memulihkan dan memakai keadaan ini untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Dan Pastor sudah melihat banyak kemustahilan-kemustahilan itu di depan mata terjadi karena Tuhan itu hidup. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Biarlah kerinduan hatiku dan hati kita semuanya sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kupinta, apa saudara-saudara? Menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat pujian ini dinaikkan, kuasa Tuhan terus bekerja dan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan anakmu, menyembuhkan mama papamu. Sebab tubuh jiwa roh mereka sudah menjadi milik Tuhan Yesus, yang dikuduskan, disucikan, diampuni, diselamatkan, dan disembuhkan in Jesus name. Yes, amen, amen. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam ruh. Aliran-aliran kesembuhan sedang menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Kuning
satu hari penuh keajaiban. Satu hari penuh dengan keintiman dengan Engkau Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami berkata, ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus yang hidup. Yesus yang hidup. Dan menikmati. Anda silakan cek tubuh Anda. Aliran kesembuhan sudah menjamah Anda. Hiduplah, berbuahlah sebagai orang benar yang berbuahkan kebenaran. Pastor berdoa lewat hari-hari hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Diberkati setiap kolom komentar yang sudah masuk, live chat yang masuk ini. Nama-nama yang sudah dimasukkan dalam live chat dan kolom komentar ini, saudara-saudara, nama-nama yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya sudah, itu saja. Selamat masuk hari yang baru. Saya ucapkan sola fide. Ingat, orang benar hiduplah oleh iman. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut, Dia bersama saudara-saudara sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatannya, Pastor bisa share dan melayani saudara-saudara hari ini. Shalom, bless you. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bless you. Pastor close ya.